Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Arifin sebagai pemateri pertama akan menjelaskan terkait materi konsep dasar strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Strategi pembelajaran, jadi apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Jadi strategi pembelajaran itu merupakan sebuah rencana atau tindakan, ya, termasuk pengguna metode atau pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Jadi strategi ini disusun untuk mencapai tujuan tertentu, Artinya apa? Artinya arah dari semua keputusan itu, penyusunan strategi itu adalah pencapaian tujuan, untuk mencapai tujuan yang dituju, seperti itu. Itu terkait dengan strategi pembelajaran. Oke. Kemudian strategi dalam konteks pembelajaran yang berkaitan dengan pendekatan dalam penyampaian materi pada Al-Quran Hadis. Jadi strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan oleh seorang guru secara konseptual atau secara dengan terstruktur gitu. Oke. Kemudian terkaitannya dengan pembelajaran Al-Quran Hadis, ya, sebagai mana materi Al-Quran Hadis itu sebagai landasan yang dari mana pendidikan agama, ya. Memang Al-Quran Hadis itu bukan sebuah materi agama satu-satunya. Masih banyak, ada yang namanya fikih, kemudian akidah akhlak dan sebagainya. Tetapi Al-Quran Hadis juga menjadi salah satu dasar dalam pembelajaran agama Islam, seperti itu. Oke. Kemudian dalam pembelajaran Al-Quran Hadis tentu terdapat yang namanya strategi pembelajaran Al-Quran Hadis, ya. Dari mana yang sudah saya pelajari, itu yang pertama ada yang namanya strategi pembelajaran secara langsung. Jadi strategi pembelajaran secara langsung itu merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Maksudnya strategi ini itu efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan terhadap peserta didik, seperti itu. Jadi secara langsung itu bersifat ya langsung, bertatap muka, itu juga bisa disebut dengan secara langsung. Kemudian yang kedua ada yang namanya strategi pembelajaran tidak langsung. Maksudnya strategi pembelajaran tidak langsung itu sering disebut dengan inquiry. Jadi berlawanan dengan strategi pembelajaran secara langsung. Pada pembelajaran strategi tidak langsung itu umumnya berpusat pada peserta didik, meskipun dua strategi tersebut sering melengkapi, ya, antara strategi langsung dan tidak langsung. Tetapi pada strategi pembelajaran tidak langsung itu peran terpusat pada peserta didik. Jadi peran guru itu bergeser dari seorang guru sebagai penceramah menjadi fasilitator, gitu. Kemudian yang ketiga yang namanya strategi pembelajaran interaktif. Jadi strategi ini tuh menekankan pada diskusi dan sharing antara peserta didik dengan guru maupun peserta didik dengan peserta didik, seperti itu. Kemudian yang keempat ada yang namanya strategi pembelajaran empirik. Jadi pada strategi ini itu berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik lagi, ya, dan bersifat aktivitas. Kemudian yang kelima ada yang namanya strategi pembelajaran mandiri. Jadi strategi pembelajaran mandiri itu merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemudian untuk membangun kemandirian, kemudian untuk meningkatkan diri. Jadi kelebihan dari strategi ini itu untuk membentuk peserta didik itu menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, seperti itu. Nah, mungkin itu
terkait strategi pembelajaran Al-Quran hadis yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Disti, NIM 2241104020096. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pendekatan dan metode pembelajaran Quran Hadis. Pembelajaran Quran Hadis merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa sejak dini mengenai pemahaman yang mendalam serta keterampilan dalam melaksanakan dan juga mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga hadis agar siswa dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu faktor penunjang dalam pembelajaran adalah penggunaan pendekatan. Semakin banyak pendekatan yang kita gunakan dalam suatu pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih menarik untuk dilakukan. Beberapa pendekatan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama pendekatan keimanan atau spiritual. Pendekatan keimanan atau spiritual ini berfokus pada penanaman keimanan dan spiritual siswa yang memiliki tujuan agar siswa tidak sekedar memahami isi Al-Quran dan hadis secara intelektualnya saja, namun juga ikut merasakan dan mendalami makna spiritual yang ada di dalamnya, sehingga dapat meningkatkan keimanan mereka. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pengalaman. Dalam pendekatan pengalaman ini, siswa belajar melalui pengalaman nyata, yakni mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, serta mendorong refleksi kritis dan juga kreatif. Pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan ini sangat mementingkan kebiasaan yang positif yang sesuai dengan ajaran Islam, yang dimana siswa itu dituntut untuk membiasakan diri dengan berperilaku dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini yaitu pendekatan dalam proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada aspek nalar. Pendekatan ini juga dapat sebagai berupa proses berpikir induktif yang dimulai dengan memperkenalkan fakta-fakta, konsep, informasi, dan juga contoh-contoh. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan emosional. Apa itu pendekatan emosional? Pendekatan emosional dalam pembelajaran Quran hadis ini, khususnya di madrasah ibtidaiyah, menekankan pada penghayatan, perasaan, dan keterlibatan emosi siswa. Pendekatan emosional ini memiliki tujuan agar siswa itu bukan hanya memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan juga hadis namun secara intelektualnya saja, namun juga ikut merasakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendekatan emosional ini juga bertujuan untuk mengembangkan perasaan cinta, kasih sayang, dan keperluan terhadap ajaran-ajaran Islam di dalam diri siswa. Pendekatan yang keenam itu pendekatan fungsional. Apa itu pendekatan fungsional? Jadi pendekatan fungsional itu pendekatan yang menunjukkan materi pokok dari segi manfaatnya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendekatan fungsional ini bertujuan untuk membuat siswa itu khususnya di madrasah ibtidaiyah mengerti bahwa ajaran Al-Quran dan hadis bukan hanya sekedar teori atau juga hafalan. Dengan cara ini siswa tidak hanya belajar tentang Islam, namun juga ikut merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-harinya. Pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis, khususnya di madrasah ibtidaiyah, menekankan pentingnya memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam kepada siswa. Melalui pendekatan ini, guru dan siswa itu nantinya bertindak sebagai model yang dimana nantinya itu akan ditiru oleh siswa. Metode pembelajaran merupakan salah satu yang tidak boleh ditinggalkan ya. Setelah kita mempelajari pendekatan-pendekatan, ada 7 pendekatan. Kemudian hal terpenting selanjutnya itu adalah dengan adanya metode pembelajaran. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis ini menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab, dan juga snowball throwing. Metode ceramah itu seperti biasanya yaitu guru itu menjadi pusat perhatian, yang dimana guru itu menjelaskan kemudian siswa itu mendengarkan. Namun metode ceramah ini
harus dikombinasikan dengan metode lain. Contohnya itu dengan metode tanya jawab. Kenapa? Karena kalau seorang guru hanya menjelaskan dengan metode ceramah saja, maka tidak efektif karena siswa menjadi lebih mudah mengantuk, lebih mudah untuk merasa bosan. Kemudian jika dikombinasikan dengan contohnya metode tanya jawab, maka siswa akan lebih aktif dan lebih mendengarkan, lebih fokus kepada guru juga. Karena tidak mengantuk, karena merasa ikut terlibat aktif dalam suatu pembelajaran. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang media dan teknologi dalam pembelajaran Quran Hadis. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Kata medium itu sendiri memiliki arti secara harfiah, yaitu sebagai sebuah pengantar atau perantara. Menurut suatu organisasi yang bernama Association for Education and Communication Technology, mendefinisikan kata media itu sebagai segala bentuk yang diprogramkan untuk suatu proses penyaluran informasi. Nah, seperti yang kita telah ketahui bahwasannya perkembangan zaman tidak dapat kita hindari. Tentu saja media dan teknologi juga ikut berkembang, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Apabila kita merujuknya kepada zaman dahulu, bagaimana apa saja media dan teknologi yang dipakai dalam pembelajaran, contohnya dalam pembelajaran Quran Hadis, itu kita bisa mengatakan bahwasannya kapur dan papan tulis hitam itu sudah cukup kita jadikan media dan teknologi pada zaman dahulu. Namun, apabila kita merujuk pada zaman sekarang, tentu saja sudah banyak teknologi yang berkembang untuk menyempurnakan proses pembelajaran, baik itu Quran Hadis ataupun pelajaran lainnya. Contohnya seperti proyektor, PowerPoint, dan lain sebagainya. Ada dua macam media atau alat pendidik. Yang pertama itu adalah perbuatan pendidik. Ini sifatnya berkepanjangan, jadi bisa dari zaman dahulu hingga zaman sekarang itu tetap relevan. Yang yaitu adalah seperti kata pujian, nasihat, ataupun larangan. Kata pujian kita keluarkan ketika siswa kita berhasil menjawab pertanyaan dari kita sehingga kita berikan dia pujian. Kata nasihat kita lontarkan kepada murid kita apabila ada murid kita yang melakukan sebuah kesalahan dan itu masih bisa diperbaiki. Jadi kita harus memberi nasihat. Kata larangan itu ketika murid kita itu ingin melakukan sesuatu yang sifatnya itu buruk, sehingga kita harus memberikan sebuah larangan. Kemudian jenis yang kedua adalah benda-benda. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika kita merujuk kepada zaman dahulu, maka media atau alat pembelajarannya itu ya seperti kapur dan juga papan tulis hitam. Namun jika kita merujuknya kepada zaman sekarang, itu sudah banyak, contohnya seperti proyektor, PowerPoint, video pembelajaran, spidol, ataupun papan tulis putih. Sekiranya itu saja dari saya. Terima kasih.